Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surumi Cerita dengan NIM 4101421172 dari Rombel 3 Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menyampaikan beberapa permasalahan terkait metode pembuktian dan terkait penarikan kesimpulan. Yang pertama, metode pembuktian langsung. Pembuktian langsung dalam matematika dilakukan dengan menguraikan premis dengan dilandasi oleh definisi, fakta, dan aksioma yang ada untuk sampai pada suatu kesimpulan. Contoh permasalahannya, buktikan jika A membagi B min C dan A membagi C plus D, maka A membagi B plus D. Buktinya yaitu, diketahui A membagi B min C dan A membagi C plus D. Maka terdapat bilangan bulat M dan N sehingga B min C sama dengan A dikali M atau AM dan C plus D sama dengan A dikali N atau AN. Akibatnya, jika kita menjumlahkan B min C dengan C plus D, tentu saja AM juga dijumlahkan dengan AN. Diperoleh B plus min C plus C ditambah dengan D sama dengan AM ditambah AN. Karena min C ditambah C sama dengan 0, maka akan diperoleh B plus 0 plus D sama dengan AM plus AN. Bentuk AM dan AN kita sederhanakan sehingga kita akan memperoleh B plus D sama dengan A dikali M plus N. Karena terdapat bilangan bulat M plus N, sehingga B plus D sama dengan A dikali M plus N, maka terbukti bahwa A membagi B plus D. Metode yang kedua yaitu metode pembuktian induksi. Induksi matematika adalah salah satu metode untuk membuktikan suatu pernyataan tertentu yang berlaku untuk bilangan asli. Misalkan Pn adalah suatu pernyataan yang menyangkut bilangan asli N. Apabila P1 benar dan apabila PK benar, maka diperoleh PK plus 1 juga benar dan diperoleh Pn benar untuk semua N. Contoh permasalahannya yaitu, buktikan pernyataan di bawah ini dengan induksi matematik. 1/4 ditambah 1/12 ditambah 1/24 ditambah hingga 1/2N dikali N plus 1 itu sama dengan N pangkat 2 per 2N dikali N plus 1 berlaku untuk setiap bilangan asli N. Buktinya, kita misalkan Pn 1/4 ditambah 1/2 ditambah 1/24 ditambah hingga 1/2N dikali N plus 1 sama dengan N pangkat 2 per 2N dikali N plus 1. Yang pertama kita akan membuktikan bahwa P1 benar. Maka jika P1 benar, maka akan diperoleh hasil 1/4 sesuai dengan suku pertama. Nah, di sini kita substitusikan 1 pada rumus N pangkat 2 per 2N dikali N plus 1. Sehingga kita peroleh 1 pangkat 2 per 2 dikali 1 dikali 1 ditambah 1. Nah, di sini kita peroleh 1/2 dikali 2. Jelas bahwa itu menghasilkan 1/4 dan jelas juga bahwa P1 benar karena sesuai dengan suku pertama. Selanjutnya yang kedua yaitu kita asumsikan PK benar untuk suatu bilangan asli K lebih dari 1. Berarti 1/4 ditambah 1/12 ditambah 1/24 ditambah hingga 1/2K dikali K plus 1 sama dengan K pangkat 2 per 2K dikali K plus 1. Benar. Persamaan ini kita beri nama bintang.
Selanjutnya ditunjukkan bahwa PK plus 1 itu 1/4 ditambah 1/12 ditambah 1/24 ditambah hingga 1/2K dikali K plus 1 ditambah 1/2 dikali K plus 1 dikali K plus 1 plus 1 sama dengan K plus 1 pangkat 2 per 2 dikali K plus 1 dikali K plus 1 plus 1. Berdasarkan bintang, ini bintang diperoleh 1/4 ditambah 1/12 ditambah 1/24 ditambah hingga 1/2K dikali K plus 1 ditambah 1/2 dikali K plus 1 dikali K plus 1 plus 1 sama dengan K pangkat 2 per 2K dikali K plus 1 ditambah 1/2 dikali K plus 1 dikali K plus 1 plus 1. Nah, kita samakan penyebutnya sehingga kita akan memperoleh K plus 2 dikali K pangkat 2 ditambah K per 2K dikali K plus 1 dikali K plus 2. Nah, selanjutnya kita sederhanakan bentuknya sehingga diperoleh K dikali K pangkat 2 ditambah 2K ditambah 1 per K dikali 2 dikali K plus 1 dikali K plus 2. Kita bagi K dengan K sehingga kita akan memperoleh K plus 1 pangkat 2 per 2 dikali K plus 1 dikali K plus 2. Nah, selanjutnya sederhanakan bentuknya sehingga lebih sederhana. Sehingga diperoleh K plus 1 pangkat 2 per 2 dikali K plus 1 dikali K plus 1 plus 1. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa nilai akhir ini sama dengan nilai sebelumnya, yaitu di mana PK plus 1. Nah, jadi terbukti bahwa PK plus 1 benar. Sehingga berdasarkan induksi matematik dapat disimpulkan bahwa PN 1/4 ditambah 1/12 ditambah 1/24 ditambah hingga 1/2N dikali N plus 1 sama dengan N pangkat 2 per 2 N dikali N plus 1 selalu berlaku benar untuk setiap bilangan asli N. Metode yang ketiga yaitu metode pembuktian kontraposisi. Pembuktian tidak langsung kontraposisi digunakan untuk membuktikan pernyataan implikasi. Untuk membuktikan pernyataan implikasi, kita cukup membuktikan kontraposisi dari implikasi pernyataan tersebut. Secara simbolik dapat ditulis P maka Q ekivalen dengan negasi Q maka negasi P. Artinya untuk membuktikan kebenaran P maka Q, kita cukup membuktikan kebenaran negasi Q maka negasi P. Contoh permasalahannya yaitu buktikan bahwa jika N pangkat 2 bilangan ganjil, maka N bilangan ganjil. Nah, untuk buktinya, untuk membuktikan pernyataan tersebut, kita akan membuktikan kebenaran kontraposisinya. Pertama, kita misalkan P yaitu N pangkat 2 bilangan ganjil dan Q yaitu N bilangan ganjil. Maka, apakah P maka Q itu benar? Kita akan periksa apakah negasi P maka Q itu benar. Nah, andaikan N bukan bilangan ganjil, maka N bilangan genap, sehingga dinyatakan sebagai N sama dengan 2K. K bilangan asli. Akibatnya N pangkat 2 itu sama dengan 2K dipangkatkan 2 dan 4K pangkat 2. Nah, di sini kita sederhanakan menjadi 2 dikali K pangkat 2. Artinya N pangkat 2 adalah bilangan genap. Jadi pengandaian bahwa N bukan bilangan ganjil benar, sehingga kontraposisi negasi P. Mohon maaf, di sini salah penulisan. Nah, jadi pengandaian bahwa N bukan bilangan ganjil benar, sehingga kontraposisi negasi Q
maka negasi P benar. Jadi implikasi P maka Q benar. Ini berarti N pangkat 2 bilangan ganjil, maka N bilangan ganjil. Selanjutnya yaitu metode pembuktian dengan kontradiksi. Pembuktian tidak langsung dengan kontradiksi dilakukan dengan mengandaikan konklusi yang salah dan menemukan suatu hal yang bertentangan dengan fakta, aksioma, atau teorema yang ada. Pengandaian konklusi salah tidak bisa diterima, dan akibatnya konklusi yang ada benar berdasarkan premis yang ada. Nah, contoh permasalahannya, buktikan bahwa untuk semua bilangan N, jika N pangkat 2 ganjil, maka N ganjil. Nah, buktinya, andaikan bahwa Q salah atau negasi Q benar, yaitu N bukan bilangan bulat ganjil, maka N bilangan bulat genap. Dapat dimisalkan N sama dengan 2K, dengan K bilangan bulat. Dengan demikian, maka N pangkat 2 sama dengan 2K dipangkatkan 2, N pangkat 2 sama dengan 4K pangkat 2. Nah, N pangkat 2 sama dengan bilangan bulat genap atau negasi P. Terjadilah suatu kontradiksi yang diketahui P benar, sedangkan dari langkah-langkah logis diturunkan negasi P benar. Oleh karena itu, kontradiksi tidak boleh terjadi, maka pengandaian harus diingkar, yang berarti negasi Q itu salah atau dapat dikatakan Q itu benar. Nah, selanjutnya yaitu menarikan kesimpulan. Contoh permasalahannya yaitu diketahui premis-premis. Premis 1, jika Adi rajin belajar, maka ia disayang ibu. Premis 2, jika Adi disayang ibu, maka ia disayang nenek. Premis 3, Adi tidak disayang nenek. Kesimpulan yang sah dari ketiga premis di atas adalah, nah, penyelesaiannya yaitu, pertama kita misalkan. Nah, di sini kita misalkan Adi rajin belajar sebagai P dan disayang ibu sebagai Q. Nah, kemudian selanjutnya disayang nenek itu kita misalkan dengan R. Nah, dari premis-premis di atas kita bisa memperoleh, dan dari pemisalan di sini kita bisa peroleh bahwa premis 1 yaitu P maka Q, yaitu jika Adi rajin belajar maka ia disayang ibu. Premis 2 yaitu Q maka R, yaitu jika Adi disayang ibu maka ia disayang nenek. Premis 3 yaitu negasi R, Adi tidak disayang nenek. Nah, selanjutnya kita akan memperoleh kesimpulan-kesimpulan dengan menggunakan aturan. Yang pertama, kita melakukan atau menggunakan aturan silogisme pada P1 atau pada premis 1 dan premis 2. Nah, sehingga diperoleh P maka Q maka R, dilakukan silogisme menghasilkan kesimpulan P maka R. Nah, selanjutnya kita melakukan modus tollens pada kesimpulan yang kita peroleh tadi, yaitu P maka R, dan dengan premis 3 yaitu negasi R, sehingga kita bisa memperoleh P maka R dengan negasi R akan menghasilkan kesimpulan yaitu negasi P. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa P yaitu Adi rajin belajar. Nah, negasi dari Adi rajin belajar yaitu Adi tidak rajin belajar. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa Adi tidak rajin belajar. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan dapat bermanfaat bagi orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.